Do you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Siwiono. Good morning, Mas Alex. Good morning. Selamat pagi kakak-kakak. How you doing? Excited? Excited selalu ya. Karena excited. Enggak psikolog juga. Fine, sorry, I never mind. I just wanna be friendly aja gitu ya. Sorry, I just wanna be friendly. Tadi excited, begitu ditanya udah enggak lagi. Iya. Kakak mendem. Masa? Sudah sekarang ya. Oke, dah. Tapi gue tertarik nih Cosmoners ya. I like the way Mas Alex ini enjoying things in life. Jadi dia tuh asik. Lu salah, jangan puji dia. Jadi harusnya ngomong apa gue? Ya udah lu biasa aja belalang kali sembah. Jadi gue lihat dia lagi di rumah sakit. Jadi ayah lagi sakit. Mama lagi sakit. Cosmoners ada aja yang dilakuin, dia rekamin video-video bagus. Itu penting loh, maksudnya hal-hal itu inspiratif juga. Karena kita kadang-kadang lagi bingung, nggak tahu mau ngapain gitu loh. Ngumpulin energi Kak Steny, jujur kalau misalnya mau dibawa nggak sedep ya, mau kerjaan, mau hidup gitu. Bayangin kita sudah 12 hari di rumah sakit, gitu, dengan segala macam selang, suntikan, obat, suster, dokter dan seterusnya. Kalau kitanya kebawa juga bahwa situasi sakit, kita bukan menjadi, kalau saya dengan kakak saya bilangin the mom squad, kita yang jagain nyokap kan, gitu. Akhirnya kita bikin bahwa bagaimana situasinya energinya positif. Jadi sebenarnya saya bikin video. Saya begitu ibu saya udah mulai bisa duduk, ibu saya bilang gini, ini mama mau makan telur, mau di videoin nggak? Saya bilang yes, siap. Oh, oke. Oh, udah sampai begitu. Walaupun dalam hati saya bilang gini, aduh mam, pelan-pelan duduknya supaya nggak muntah. Tapi yang keluar di mulut saya, siap, video siap. Oh, siap. Iya, karena kesembuhan psikologis itu penting ya. Kita support yang kita berikan, ketawa kita itu brings optimism juga buat orang sakit. Betul sekali. Karena katanya kan kebahagiaan adalah obat yang paling mujarab toh. Benar. Iya kan? Karena begitu ibu saya kemarin sudah sangat ingin keluar dari rumah sakit, terus dokter bilang belum boleh drop loh kondisinya. Oh iya. Yang sudah bagus, terus kemudian dibilang belum boleh, menurun lagi. Gitu. Jadi emang penting juga kita ya. bikin video deh tuh dokter deh biar happy juga bilang. Dokter banyak masalah kayaknya. Anyway. Mukanya nggak sedep. Hey. Tapi Cosmoners ya, ini ngomongin soal bagaimana kita mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, itu banyak sekali ternyata efeknya untuk orang lain. Mulai dari membuat orang lain bahagia sampai ternyata juga tidak hanya orang lain tapi kita sendiri ya Mas ya. Yes. Dengan kita mengucapkan sesuatu itu membuat trust, kepercayaan orang kepada kita. Iya. Ya. Banget. Kalau orang yang ngomongnya asal-asalan, kayak nggak dipikir, ya orang juga akan memperlakukan mereka asal-asalan. Benar. Ini benar nggak sih Mas bahwa teorinya seperti itu, bahwa apa yang kita ucapkan itu, bagaimana kita bertutur, berkata, itu akan berpengaruh kepada trust orang kepada kita. Iya. Ada yang jangka pendek, jangka panjang. Ada yang orang ngomongnya emang dari pertama udah nggak bener, udah hancur aja, orang juga udah sebel sama dia. Gimana mau kita kerja sama dia? Tapi juga ada orang yang ngomongnya manis di awal, sampai kemudian orang juga bilang, wih keren nih orang. Tapi jangka panjangnya ternyata dia nggak ngebuktiin omongannya. Itu ngeri tuh. Aku paling takut tuh kayak gitu Mas. Jadi memang trust itu memang dibangun. Ada yang kemudian lebih diuntungkan dibangun di awal, tapi bahwa dia punya tugas untuk mempertahankannya. Orang seringkali ngebangun trust itu lama banget, tapi terus kemudian ngancurinnya bisa dalam hitungan detik. Sangat. Saya nggak mau bicara soal politik dan lain-lain. Tapi banyak sekali kan kasus-kasus yang Bill Clinton misalnya. Thank you, you do read my mind gitu. Ya Wow. kan? Oh, biasa. Yes, exactly. Not only read, I videotape your mind. Oh, sedap. Luar biasa. Ya kan, dengan segala macam reputasi dan seterusnya, tiba-tiba kemudian kalau kita bicara noda di baju gitu kan. Terlepas bahwa dari seberapa itu benar tidak benar, tapi orang sudah mulai mempertanyakan gitu. Kalau kemudian video-video yang banyak beredar di gedung wakil rakyat kita, Oh iya. gitu. Atau kemudian bahwa di gedung tersebut bahwa restroomnya tersumbat oleh itu Kinon. ya Dinom. Oh iya. Dibuang di ini. di restroom. Kadang-kadang restroom. juga Parah ya? nggak di flush ya, dibiarin aja gitu. Jadi sampai kemudian disampaikan mohon untuk pada waktu-waktu break jangan ngilang atau apa, atau jangan mempergunakan, bahkan mungkin himbauannya saya udah nggak ngerti apa lagi. Itu kita bilang gini, tunggu, bukannya di gedung itu harusnya untuk ini ya, untuk memikirkan kepentingan dan seterusnya. Trustnya semakin lama bisa semakin hilang gitu karena hal-hal seperti itu. Terlepas bahwa yang melakukan mungkin beberapa orang gitu.
That's the reality yang kok kita bilang seberapa jauh reality kita juga dipersepsikan oleh orang sampai kemudian orang bilang gimana gue mau trust sama lu gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kita kaitkan dengan dunia pekerjaan, Mas, terutama bicara soal tim gitu ya. Kadang-kadang kan untuk kita bisa membuat leader percaya, itu atau sebaliknya, atau sebaliknya itu gimana cara nge-buildnya, Mas ya? Apa aja harus diperhatikan gitu? Saya ingin memperkenalkan ada 4 variabel nih kalau kita bicara trust. Variabel yang pertama memang kita bilangnya credibility, seberapa bahwa kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu gitu. Kalau misalkan Kak Kak Steny, kalau Kak Steny berhubungan dengan lighting man, pasti harus lihat gini, seberapa jago sih dia nguasai segala macam peralatan. Pasti sangat, itu gitu. benar banget. Ya kan, gitu. Atau Nih, kemudian kena deh. Ya. I read your mind. Sorry, I forgot to bring my mic. It's still at home. I know that's why it's a bit difficult. Ini kok pada pinter-pinter amat sih pagi-pagi, Masya Allah. Tempo kakak. Silakan lanjutkan lagi. Nah, Lighting man tadi, Mas, lighting ya? man bahwa dia punya kemampuan itu. Tapi ada faktor yang kedua yang disebut dengan reliability. Seberapa kemampuan tersebut bisa diandalkan. Bayangin bahwa kemudian kita tahu dia jago, tapi jagonya tempo-tempo. Kadang-kadang bisa bagus, kadang-kadang enggak. Kita bilang bahwa, aduh, lu nggak bisa gua andelin nih. Gua tahu lu mampu, gua tahu lu kredibel, tapi kok gua nggak bisa ngandalin lu ya. Itu yang kita bilang antara kredibel dan reliable itu bisa nggak sejalan. Pernah ketemu orang yang jago tapi pas di hari itu atau di beberapa kesempatan kok nggak kebukti sih? Bener. Gitu. Terus mulai banyak alasannya, lagi ngamut, lagi ini, lagi banyak pikiran gitu. Bener. Everybody has their own problem. Tapi dalam kondisi ini gue jadi meragukan. Kenapa? Dalam 10 kali pertemuan, more than 3 times yang kemudian lebih nggak bisa ada resultnya. Itu variabel kedua tuh. Jadi kredibel. Yang kedua adalah reliable. Oke. Yang ketiga nih seru nih, intimacy. Wah, saya. Oke. Intimacy. Ada orang yang jago, bisa diandalin, tapi nggak ngenakin buat diajak kerjasama. Yang ngomongnya tinggi. Emang sih dia jago, tapi dia bilang gini, gini deh, kalau soal area lighting, ya itu urusan gue. Gue udah nangkep maunya lu apa, tapi itu urusan gue. Dalam hati kita bilang gini, jago sih, tapi kok gue nggak nyaman ya. Iya. Bikin kesel ya. Emosi loh, gue dengernya emosi. Kayak MP3 ya, lagunya banyak. Bener lagunya, tapi lagunya yang kenceng kakak. Berisik. Berisik player bener. Gak jernih pula. Iya. Gitu. Dah dong. Gue belum nemu nih. Ayo wait, kamu bisa. Oke. Lanjut lagi, Mas. Ya kan? Itu kan juga pernah kita nemuin orang bahwa dia jago, dia bisa diandalin, tapi gue nggak nyaman sama dia. Kenapa nggak nyaman ini menjadi penting, nyaman nggak nyaman ini penting? Karena kita bayangin kita kalau kerjasama itu butuh percaya itu kita karena rasa nyaman juga. Bayangin ini adalah subjektivitas yang memang kalau kita bicara seberapa nyata ada di dunia kerja, ya memang kita urusan dengan manusia, wajar gitu. Tapi ada faktor pembagi. Jadi kalau bayangin aja tadi itu kredibel, ditambah reliable, ditambah intimacy gitu. Jadi misalkan skornya masing-masing satuannya 10 nih. 8, 7, 6 misalkan. Faktor pembaginya adalah kita bicaranya self orientation. Self orientation itu agenda pribadi. Dia ngerjain ini karena apa? Dia mau nurut hanya gara-gara duitnya, atau dia nunjukin kerennya gara-gara mau nyari muka, atau bahwa dia nunjukin kerennya karena dia sangat concern pada hasil bersama. Mana yang itu lebih bisa terasa ya? Bisa terasa. Dan itu sekarang kalau misalnya kita kerjasama dengan orang yang hanya sekedar mau ngejar kepentingannya sendiri, untuk namanya dia, untuk proyeknya dia saja, atau untuk kepentingan bersama, mana yang kakak pilih? Kepentingan bersama lah. Kepentingan bersama kan. Tapi kita bilang gini, kalau kayak gini gue cuma pakai jagonya lu aja, tapi gue akan hati-hati banget, gue nggak akan bisa percaya sama lu seterusnya. Kenapa? Karena gue tahu lu orangnya tricky banget. Gitu. Ini bener penggambaran bener. Jadi kalau kerja sama orang nih ya, dan saya yakin karena saya dapat kepercayaan nih. Nah, saya ngajak orang lain dong untuk support partner lain. Itu deg-degan banget. Kadang-kadang itu Kelapa muda ya kakak? Hah? Kelapa muda ya? Kelapa muda bener. Deg-degan banget, wet.
Jadi kadang-kadang kalau misalnya, aduh, kalau dia ngelakuin kesalahan kan kita juga kena. Iya. Sesimpel merekomendasiin orang deh gitu. Iya, juga iya. deg-degan tuh. Oke. Itu yang kredibel tuh, Iya. reliable. Oke, kita akan tahan dulu sebentar Cosmoners ya kalau misalnya it's okay. Kenapa bisa ditahan? It's okay. Salah saya apa? Udahlah kita iklan aja. Dari lantai 8 Gedung Sarina Tamrin 90,4 Cosmopolitan FM. Kita balik lagi sama Mas Alexander Sribiono Cosmoners masih di Breakfast Club. Kita masih ngobrol-ngobrol terus. How to build trust with your boss dan sebaliknya juga gitu. Bagaimana sih caranya kita membangun kepercayaan juga supaya dipercaya sama bawahan kita mungkin ya misalnya gitu ya. Nah ini ada orang yang bilang katanya kepercayaan itu ibaratnya sebuah kertas katanya kan. Oke. Ya kan udah lecek diginin lagi agak susah. Ini gak sih dilecek hancur bisa sih dibuka cuman akhirnya nggak akan serapi awalnya itu. Nah itu bener nggak tuh Mas kayak gitu? Kembali ke orangnya sebetulnya. Ada orang yang memang sekali udah kepercayaannya hilang, dia nggak akan mau lagi untuk percaya orang tersebut. Gitu. Ada dua tipe orang sebetulnya. Ada orang yang susah sekali untuk percaya, tapi begitu percaya dia akan percaya mati tuh. Ada orang yang gampang percaya, tapi begitu kemudian orang itu melakukan sesuatu yang membuat dia kecewa, dia gampang banget tuh nggak percaya. Itu memang ada dua tipe orang. Gitu. Kalau Kak Stan ini tipe yang mana? Gampang percayaan atau lebih susah untuk percaya? Susah untuk percaya saya. Iwet? Gampang percaya, gampang kecewa. Saya. Sorry, kekecewaan nggak ditanya di sini ya. Bisa nggak fokus ke percaya aja? Saya bingung. Langsung kikuk, kayak unyil langsung bilang bantu Baim ya Allah. Sebetulnya dari perjalanan juga bisa berubah Kak Steny. Saya dulu tipenya sangat percayaan, tapi karena beberapa situasi yang saya bilang saya harus lebih hati-hati dulu gitu, sehingga saya tarik dari gampang percaya dengan ada beberapa hal yang saya harus dapetin rasa nyamannya dulu. Dan saya bilang nih orang bisa diandalkan dulu, baru kemudian gitu. Jadi I change. Gitu. Aku pakai feeling sih sekarang Mas. Pakai feeling ya. Jadi rasain dulu nyaman apa enggak. Oke. Begitu nyaman masuk lagi selangkah terus sampai tahap gitu ya. Jadi intimacy tadi itu juga membangun trust sih sebenarnya. Membangun trust karena gimana kita bisa tahu orang kalau kita nggak ada kedekatan dulu kan. Cuman kembali ke teori kertasnya Kak Steny tadi, kalau kemudian bahwa kertas pernah diremes dan kemudian nggak mungkin bisa halus lagi, ada istilah kenapa nggak ngasih second chance sih, gitu kan? Iya tapi gitu. Nah tapinya itu yang kita bilang seberapa jauh trust itu memang tidak dibuktikan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan. Jadi buat orang yang sudah pernah melakukan kesalahan, misalkan apakah itu anak buah atau atasan, ya kemudian nggak bisa dengan bilang gini, tolong ya percayain gue lagi ya. Itu nggak bisa ya. Itu susah dibuktiin. Itu harus buktikan lewat tindakan dan waktunya sangat relatif. Mau seberapa cepat seberapa lama. Nah tindakan itu apa aja yang bisa kita lakukan Mas? Tindakan buat saya adalah konsistensi. Susah sih Bu ya. Kalau trust dirusak tuh kacau sih pasti. Susah. Misal everybody deserves a second chance, but not everybody gets a second chance. Itu problemnya. Susah kan dapetin kesempatan kedua itu. Untuk dapat kesempatan kedua atau tidak memang juga tergantung dari situasi yang pernah dirusak itu apa. Kalau kemudian yang pernah dirusak adalah cuman sekedar jatuhin kopi ke baju atasan gitu, dibandingkan bahwa apa yang dilakukan adalah ngasih data yang fraud, tentu data yang fraud itu akan membuat orang lebih susah untuk dimaafkan karena terkait sama integrity. Tapi kalau numpahin kopi di baju yang mahal si atasannya, itu paling cuma masalah keteledoran, ya kan? Gitu. Sehingga kita bilang, sehingga kita bilang bahwa second chance ini juga tergantung kesalahan yang pernah terjadi. Gitu. Tapi memang bahwa kalau tadi Kak Iwet tanya apa sih tindakan yang harus dilakukan, ya tergantung kesalahannya. Misalkan kesalahannya dia adalah selalu tidak detail atau kemudian ngasih datanya salah atau kemudian sangat-sangat nggak on time, molor-molor kerjaannya, ya tinggal dibuktikan action speak louder than words bahwa sekarang dia sudah berubah lebih memenuhi harapannya gitu. Tapi selalu ada chance ya untuk dia memperbaiki, itu pasti ada kecuali integrity. Integrity susah. Jadi kalau trust itu pertama adalah ada faktornya, integrity salah satunya kan ya? Integrity adalah apa yang menyebabkan trust itu bisa dibangun dan hilang. Gitu. Contohnya kalau
integrity bisa masuk bagian dari credibility sebetulnya. Seberapa kredibel dia selain masalah kemampuan dan lain-lain, juga seberapa dia punya integrity di dalam berkaryanya tersebut. Integrity tapi juga ada titik temunya dengan yang tadi kita bicara yang interest tadi, personal interest tersebut. Apakah lebih untuk personal agendanya dia atau lebih untuk orang lain, itu juga integrity itu. Dia mah kerja kalau hanya untuk ada kepentingannya dia, that's integrity also. Gitu. Cuman buat saya tadi yang memang agak lebih susah untuk orang diberikan second chance adalah kalau sesuatu yang kaitannya sama pemalsuan. Terus kemudian sesuatu penipuan, pemalsuan tuh udah pasti langsung pemalsuan atau kemudian sesuatu yang terkait dengan saya nggak tahu disebutnya apa, uang juga, pemalsuan, penipuan, korupsi dan lain-lain. Ya korupsi sekarang orang tambah melecehkan bahwa siapa yang enggak gitu soalnya gitu ya. Atau yang terkait sama apa nih Kak Iwet, apa ya? Kualitas kerja seseorang kali ya juga. Hak asas, pelecehan seksual. Gini, bayangin bahwa kalau misalnya ada atasan yang pernah melakukan pelecehan, terus kemudian nggak usah jauh-jauh, maaf Pak menyinggung kasus yang di salah satu sekolah internasional, bahwa pada saat ditelusuri bahwa dia punya catatan atau recordnya, apakah predator dia dan seterusnya, itu kan terkait sama seberapa orang melihat integritinya dia dalam posisinya dia. Itu kan orang kan bilang gini, apakah saya akan memberikan kesempatan untuk dia menjadi kepala sekolah di tempat yang banyak anak-anak ini dengan rekor tersebut? Ayo, second chance akan diberikan nggak dengan rekor seperti itu? Kan lebih susah. Tapi kalau kemudian rekornya adalah bahwa dia dulu seringkali tidak memenuhi deadline untuk laporannya, mungkin kan lebih mudah untuk dikasih second chance. Ya betul. Katanya kan Nora bilang trust is earned ya. Bukan kita dibilangin ya udah kita bisa percaya, enggak gitu. Ada hubungannya nggak sih dengan subconscious mind seseorang, dia percaya atau tidak? Karena gini kan, kita nggak akan percaya sama orang ketika kita bilangin lo percaya sama gue, lo percaya sama gue, lo percaya gue, atau sebaliknya gitu kan ya. Seru. Bagaimana ngebahas itu di balik bawah sadarnya itu tuh Mas? Jadi pemimpin di daerah Sumatera Barat. Dapil 7. Ya, itu kan yang tadi dibilang subconscious, itu saya terjemahkan sekarang intuisi. Intuisi adalah pada saat otak kita punya 60% data, 40%-nya kita nggak punya, tapi otak menyimpulkan sendiri. 60% data yang kita punya itu tersimpan di dalam apakah subconscious atau consciousnya kita. Contohnya gini, pada saat ketemu, misalkan saya tidak akan membawa dalam kasus Sarah, tetapi bahwa di situasinya real. Begitu saya ketemu Kasteni misalkan, dan kemudian saya nggak tahu latar belakangnya Kasteni apa, terus kemudian pada saat kenalan dengar logat Padangnya, terus kemudian tiba-tiba saya bilang gini, bisa saja nya saya nggak tahu apa-apa mengenai Kasteni, tapi dari 10 pengalaman saya, 9 diantaranya yang ketemu dengan orang Padang tuh nggak enak. Kan? Benar-benar. That's subconscious, that's intuition. Yang saya bilang gini, aduh, ini jangan-jangan jadi orang ke-10 nih. Gitu. Itu menjadi sebuah prejudis, itu menjadi sebuah prasangka yang kemudian kita bilang ini, aduh mending enggak deh, aduh mending enggak ketemu orang Padang deh, aduh mending enggak ketemu orang Aries lagi deh. Saya. Gimana ya, Bet? Misalnya gitu. Berarti ya bisa dibilang we are a collection of our own memories in the past ya. Kita ketemu orang-orang jahat, kita ada sedikit subconscious kita bilang orang ini nggak bisa dipercaya nih, mungkin jahat juga gitu, ada ya. Dan orang itu sampai akhirnya bilang gini, jangan generalisir dong, saya kan berbeda. Ya orang itu tinggal kemudian harus membuktikan bahwa dia berbeda. Nggak semua Aries gitu loh. Asik. Gitu. Tapi tidak dengan kata-kata, tapi dengan aksi lebih penting. Terus kemudian Kak Iwet tinggal bilang, ya kita lihat aja, jangan lu sama juga. Dor. Seru nih Kosmoner. Sementara gue berpikir tentang bisnis, ya, trust dengan bisnis, ya, trust dengan relationship. Nah ini ada perbedaan. Untuk bisnis juga bisa. Dadanya tinggi. Boleh minta tisu. Kita balik lagi sama Mas Alex sekarang, yuk. Mau dibahas deh. Dan gue melihat di pancaran matanya itu satu kesungguhan gitu. Saya tahu soalnya mantan-mantan ya. Tersinggung saya dengan kata dilepeh tadi itu. Ini saya nanti akan bahas, nggak ngerti saya. Baik, kita terusin lagi balik. Virgo, dipikirin.
Iya begitulah. Dia bercanda tapi gitu ngegrundel di sini. Celoteh pikiran bergerak. Intuisinya mulai dipertanyakan. Bener, terlalu berisik ini celoteh pikiran. Mas, bener gak sih Mas bahwa ini kan berhubungan dengan trust, credibility, ya kan, trust issue gitu. Balik lagi kena deh. Kayak tunggu, dia nanya apa, gue bisa balikin lagi. Silakan. Ditanya. Aja deh, nanya Bagus tadi pertanyaan. Silakan. Berhubungan dengan trust, tadi credibility, lalu tadi intimacy mungkin bisa di fake lah. Bisa direkayasa sama kita lah. Kita akrab seseorang gitu ya, meskipun mungkin nggak ada sincerity. Tapi masalah tadi tuh yang subconsciousnya tertarik tuh. Itu kalau nggak salah menurut orang katanya subconscious itu lebih menguasai kita dibanding conscious mind kita ya. Saya tidak bisa menjawab hal tersebut karena tidak ada data atau penelitian yang pernah saya baca atau saya ikutin yang membuktikan bahwa subconscious bisa lebih kuat daripada conscious. Buat saya seharusnya dua-duanya tuh bisa memberikan impact dan sangat situasional. Bisa saja ada pengalaman yang begitu kuat di subconsciousnya sampai kemudian pada saat ada situasi yang similar dan kita bilang Enggak, gue harus percaya sama intuisi gue. Itu berarti subconsciousnya lebih kuat tuh. Tetapi pada saat consciousnya lebih muncul, logic gitu, tunggu, feeling gue sih bilangnya gini, tetapi tunggu, kita hitung-hitung yang bener dulu nih. Gini, gue emang gak suka sama orang ini, tapi projectnya kalau dilakukan kita fokus hanya pada kerjaan aja, harusnya gak masalah. Itu logic, itu consciousnya lebih bermain. Cuman kalau sedikit menurut saya yang intimasi tadi pada saat Kak Seni bilang fake, buat saya kita juga bisa tahu kok pada saat orang itu, ini kayaknya orang ini terlalu manis-manis dibuat-buat. Kayak Iwet lagi tuh ke kita ya. Saya kok saya dibom tiba-tiba. Kak Iwet sih sincere, cuman mudi aja orang. Oke. Mudi tapi nggak muda Mas. Muda-mudi. Saya kan muda-mudi. Boleh. Ingat obrolan kita minggu lalu ada orang yang sangat senang untuk membuat orang lain seakan-akan menyukai dia, gitu tapi, dengan gaya inggil dan lain-lain. Kita bilang ini, enggak, lo palsu. Palsu. Lo usaha terlalu keras. Jangan bilang palsu Mas. Kalau palsu terlalu kasar kesannya. Usaha terlalu keras. Usaha terlalu keras. Lo terlalu usaha, men. Kelihatan ya. Taruh di intimasi. Kenapa sampai orang tuh nggak nyaman? Karena gini, aduh usaha lo. Iya. Orang menilai sampai segitu ya? Bisa, Bo. Gue setuju Mas Alex nih. Kalau ada orang yang terlalu cari muka, nyaman nggak Kak Steny? Di luar batas kontrol sih nggak nyaman jadi. Dan lu bisa ngerasain kan, Stan? Iya sih. Kecuali kalau dalam konteks pribadi lain urusan. Tapi kalau dalam urusan kerjaan kita bilang gini, udah deh, tunggu deh, nggak usah sok manis dulu. Gue pengen lihat dulu kerjaan lo. Betul nggak? Iya kan? Gitu. Atau kemudian kalau kita bilang, gue sih nyaman sama lo, tapi hasil kerja lo nggak bagus. Jadi gitu. Dan sebaliknya, hasil kerjanya udah nggak bagus, orangnya juga nyebelin, tambah hancur. Gimana gue mau percaya sama lu? Satu, di kerjaan lu nggak beres, dua lu sepak juga gitu. Lebih nggak dapat lagi trustnya Kak Steny. Oke. Wah, ini seru nih Cosmoners nih. Kak, bantu dong Kak, of course-nya. Jadi gue nggak kesana gimana gitu. Jadi ada hubungan dengan integrity, ada hubungan juga dengan intimasi juga untuk ngebangun itu credibility gitu ya. Betul. Dan itu kalau kita berusaha terlalu keras akan kelihatan sama orang dan lu nggak natural gitu. Betul. You're not even getting closer tuh, gitu kali ya. Yes. Dan buat saya kita sedikit fokus sekarang kepada intimasi. Kadang-kadang ada orang yang sangat kredibel, sangat reliable, tapi karena nggak ada, kalau kita bicara kontak yang sampai membuat orang atau partner yang kerjasama dengan kita tahu seberapa bagusnya kita, yang nggak pernah akan di offer job, nggak pernah akan diberikan sebuah kesempatan. Pada saat terjadi obrolan yang dalam, dia lebih tahu aspirasi kita seperti apa, karya-karya kita sebelumnya. Kemudian ada titik temu di dalamnya, sama-sama kita bicara soal Indonesia gitu misalkan, ya kan? Intimacy dibangun, yang kemudian kita banyak sekali pintu yang kebuka gitu. Jadi trust itu juga jangan merasa bahwa orang akan bisa ngelihat dengan sendirinya deh keren kita, walaupun jangan dijual berlebihan gitu. Tapi bahwa intimacy juga harus dibangun, tapi tidak jual muka gitu. Oke. Jadi dalam konteks kantor, intinya kalau kita minta si bawahan kita misalnya melakukan peraturan-peraturan apa mungkin, kita juga mesti melakukannya dengan tulus, dengan serius, dengan integritas yang tinggi ya, sehingga mereka bisa menilai bahwa this someone can be trusted. Gitu ya. Dan kalau saya mau berikan ujian sedikit nih buat Cosmoners mungkin yang posisinya belum leaders, yang pada saat dengerin kita, nanti saya berikan assignment juga untuk para leaders ya.
apa yang Anda obrolkan di dalam lift yang cuman mungkin makan waktu 15-20 detik dengan atasan Anda. Apa yang kemudian Anda obrolkan pada saat satu mobil bersama dengan atasan Anda menuju satu tempat. Apa yang Anda obrolkan pada saat kemudian Anda makan siang bersama. Itu sebetulnya kita bisa ngukur tingkat intimacy. Gitu. Apakah kemudian ini hanya sekedar situasi yang bersama-sama di satu tempat dan lewat, atau adakah trust yang bisa dibangun dalam masa-masa yang singkat tersebut? Apakah cuma Hester, gimana Pak weekendnya? Ya nggak salah juga sih nanya kayak gitu. Tetapi seberapa jauh kemudian dalam situasi-situasi singkat yang dibangun, tadi yang Kak Steny bilang soal dari penjumlahan pengalaman-pengalaman sebelumnya, sampai pada saat ada satu situasi orang bilang gini, tunggu, ini harusnya Steny aja nih yang ngerjain. Gue percaya banget sama dia. Itu dari kumpulan-kumpulan obrolan tersebut, ya kan? Jadi intimasi juga memang harus dibangun dengan cara yang benar. Oke. Ini sedikit contoh aja, Wet. Ada teman gue nih, sahabat gue, dia bisa dibilang levelnya belum leader lah ya. Tapi dia baru dapat promosi, Wet. Just because dia dekat dengan atasannya, orang nomor satunya di bisnis perusahaan itu, dan itu multinational company, dan orang nomor satu itu dekat banget sama dia, like really trusting him. Golf bareng, apa bareng, justru dia nempel malah ke anak ini. Gue bingung. Sementara di bawah, di level dia, orang-orang itu pada bekerja keras untuk trying to impress him. They're not even getting closer. Nah itu dia, karena sincerity-nya itu tadi pasti ya. Karena dia nggak pakai hidden agenda ya Mas. Okay. Cuman berarti PR-nya orang tersebut adalah if he is that good, dia harus membuktikan. Tinggal sekarang kelanjutannya nih ya Mas ya. Sudah dibukakan pintu, udah dikasih kursi, tinggal buktiin apakah dia bisa deliver result apa enggak. Ujung-ujungnya emang harus work related ya. Betul. Gitu. Kalau enggak cuma sekedar akhirnya orang bilang gini, gue percaya sama lu, tapi lu nggak bisa kerja ya percuma. Sorry ya, gue geser lagi. Nah itu dia 90.4 Cosmopolitan FM, Take Back the Night, Justin Timberlake. Seneng lo ya. Lo kayaknya lagi banyak masalah, gue tahu. Banyak gue konsultasi off air ini. Lo sampai gak keluar dari ruang. Iya. Ini obrolan yang syarat dengan konten ini gue kayak menemukan. Baru sekali ini lihat lo serius banget. Iya, mukanya sampai kayak putih. Sedekap. Bener, Putra kagak keluar. Bener, Putra Putri Batik kalah sama dia postanya. Kan gantian tadi buat konsultasi, gue keluar dulu. Gue juga gitu, ngobrol. Iya. Teringat sedikit ucapan kutipan dari si investor hebat, orang terkaya di dunia, Warren Buffett. Ini luar biasa, dia banyak baca pasti nih orang. Orang banyak baca pasti banyak masalah. Thanks to Pat. Dia bilang there are 3 values yang dinilai, yang harus kita nilai dari seorang manusia. Pertama adalah intelligence, kedua energy, yang ketiga adalah integrity. Ya kan, kalau if you don't have that, the last one, don't bother to thinking about the first two, katanya. Integritas itu penting banget. Terus gue nanya dong, masih gue berpikir apa itu integritas? Simpelnya dideskripsikan sebagai ketika tidak ada orang yang melihat engkau bekerja, engkau tetap bekerja dan showing the excellence, kerjaan yang hebat. Susah juga ya. Sementara sekarang ini kan kita kerja banyak kan based on order, instruction, segala macam gitu-gitu. Gimana caranya gitu kan? Dan contoh praktisnya bahwa intelligent dengan tadi adalah energy dan ketiga adalah integrity. Intelijen, dia bisa mikirin segala macam. Pinter. Waduh. Energi, dia punya banyak waktu untuk makan. Tapi begitu dia kerjanya misalkan di banking, pinter, bisa bikin strategi apa, punya waktu, energi, tapi integrity nggak ada. Jadinya apa? Fraud. Kepintarannya kan dipakai buat ngebobol. Bener juga. Itu sederhana untuk menjelaskan yang teorinya Warren Buffett tersebut adalah dia punya kepintaran, dia punya energi, tapi nggak ada integrity, fraud. Nah itu dari sudut pandang manusia. Lalu gue, siapa brand gitu ya, produk yang kita pakai hari-hari yang punya integritas tinggi ya, ketika kita gunakan mungkin kita sekedar gunakannya, tapi ternyata di dalam kulit dia membantu kita, memberikan lebay-lebay. Kuman-kumannya dihajar sama dia. Kita suka berenang, kita campur-campur air, dihajar sama dia, dibersihin segala macam. Saya berpikir, brand apa yang bisa seperti ini? Lalu tiba-tiba saya ingat, memang benar, ternyata Lifebuoy shampoo. Luar biasa. Ini yang ternyata memang brand yang punya integritas yang tinggi. Roadshow MC 16 kota. Gua mau kalau butuh psikolog. Roadshow psikolog luar biasa. Ini bagaimana hidup saya. Brand ambassador. Lebih tinggi, lebih gede. 3M loh kerjanya itu, Mas. Kalau sebentar, kita nggak jadi nggak rebutan dong. Steny yang MC. Saya datang mempromosikan Mas Alex jadi psikolog. Mas. Dan ambassador tuh angkanya beda, Kak. Iya bener. Kita kan ketengan. Kalau iya kan gebukannya kencang. Kita mesti menjadi bermasalah. Gue nggak trust sama lo.
Karena lu mau lebih dari kayak gitu ya. Nggak bisa, perkawanan kita dipertanyakan. Oke, Cosmoners, kita balik lagi nih. Sekarang kita kasih kesimpulan, Mas. Siap. Untuk Cosmoners. Jadi satu tutupan. Ya, Tutupan megah. Iya sih. Tutupan panci juga. Tutupan nasi, tudung saji. Kurang oke. Kurang oke. Kurang oke. Nggak bisa kita percaya ya untuk brand internasional IWT. Damn, salah lagi gue. Ngomongin tutupan panci loh. Lu yang ngomong. Oke, ibu-ibu panci. Kalau kita bicara trust, poin-poin praktisnya adalah satu, trust nggak bisa diminta lewat kata-kata, tapi dibuktikan lewat kata, lewat tindakan. Maaf. Sekali lagi bahwa trust tidak bisa diminta lewat kata, tapi dibuktikan lewat tindakan. Kenapa kita bilang tindakan penting? Tadi kan rumusnya ada 4 tuh. Bahwa tindakannya satu, menampilkan kredibilitas, seberapa bahwa kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, bisa diandalkan, seberapa reliable. Kalau memang lu mampu, ya lu tunjukin, gitu kan, bisa diandalkan, ada hasilnya. Tetapi bahwa kredibel dan reliable saja nggak cukup kalau kemudian nggak ada intimacy yang membuat orang sampai nyaman mau kerjasama dengan kita. Tetapi 3 hal tersebut ada faktor pembaginya yang membuat bahwa hasil penjumlahan 3 variabel tersebut menjadi skornya kecil sekali kalau self interestnya, personal agendanya juga kenceng banget. Yang kita bilang bahwa kenapa dia melakukan hal ini, karena semakin bahwa itu adalah untuk kepentingan pribadi, agendanya bukan untuk agenda bersama, pasti trustnya akan lebih susah untuk dibangun. Gitu. Dan kalau kita bicara trust itu bisa saja relatively makan waktu banyak untuk ngebangunnya, tetapi hancurnya bisa dalam hitungan detik. Iya. Dan kalau memang kita udah dibukakan pintu di mana orang percaya sama kita, berarti PR berikutnya adalah untuk menjaga kepercayaan tersebut agar pintu yang dibuka tidak dibanting di wajah kita, karena kita nggak membuktikan bahwa kita layak dipercaya. Itu yang susah sekali ya, Mas. Itu ya? yang susah. Dan menjaga kepercayaan juga bukan hanya diri kita, kayaknya tim kita juga kita mesti samain ya frekuensi itunya supaya pas ya. Dan zaman sekarang karena kita maunya adalah nggak 10 keringat adalah 10 rupiah, tapi kalau bisa adalah 1 keringat 10 rupiah. Tapi kalau tidak hanya sekedar rupiah, kita bilang 1 keringat tapi bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Bagaimana trust itu kemudian lebih tidak antara saya dan Kak Iwet, tapi kemudian semakin berkembang karena orang melihat juga dari, let's say, pengalaman teman saya yang kemudian pernah ketemu Kak Iwet, bilang Kak Iwet itu keren banget, kerjanya oke banget. Gitu, FU juga gitu, belum pernah dibilang. Sure. Sampai sekarang belum. Saya juga belum pernah loh, Mas. Apa ya? Terlaluan banget. Ini apa maksudnya? Angie udah. Gimana? Angie udah baik. Oh, nggak lucu. Angie bukan temen yang baik juga. Kita fokus ke kerjaan aja deh. Oke. Ya. Intimacy udah bermasalah. Tapi kan lo brand ambassador 3M kontraknya. Gue cuma nge-MC. Ya tapi kan belum pasti. Kak, belum pasti. Abis ini Kelas lo 3M. murah ya. Nggak nyangka loh, Kak. Di sini loh. Gue tahu kenapa gue gak dapet ya 3M mintanya. Kemahalan. Pasarannya 15. Waduh. Lihat, polisi Unyil udah hadir lagi tuh. Baik. Polisi Unyil tuh gini Cosmoners yang peringati supaya jangan kelamaan ngomong. Jadi kenapa enggak bahwa trustnya bukan hanya hubungan interaksi langsung, tapi dibangun dari mulut ke mulut sampai orang bahkan tidak punya pengalaman dengan kita langsung pun bisa percaya bahwa you are good gitu. Kenapa? Karena sudah begitu konsistennya dan semakin banyak orang yang ngomongin bahwa Cosmoners bagus dan orang sampai bilang gini, aduh senang sekali ketemu loh, karena kita belum pernah ketemu memang selama ini, tapi kita udah sering dengar gitu. Itu kan kita bilang bahwa trust dibangun lewat pengalaman orang lain. Itu strategi zaman sekarang supaya nggak kecapean kerja. Oh benar. Dan Twitter bisa jadi satu platform loh buat memainkan personal branding itu ya. Tinggal buktiin lewat kerja yang bagus gitu kan ya. Oke. Mas Alex, terima kasih banyak. Thank you Mas Alex. Have a great day. Yes. Minggu depan cuti ya. Wow, oke. Have fun. I will. Alright, sampai ketemu lagi. Thank you Mas Alex. Bye. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.